Cerita ini mengisahkan tentang 4 orang yang bernama Andre, Budi, Putri, dan Sela yang berencana liburan. Saat sepulang sekolah di hari Kamis, mereka berempat berkumpul di kantin untuk membicarakan acara liburannya nanti di hari Sabtu dan Minggu. Mereka membahas tentang tujuan liburannya nanti. Andre mengusulkan untuk pergi berlibur ke Gunung Bintang karena Andre orang yang suka mendaki. Mereka bertiga pun setuju dengan Andre. Tujuan sudah mereka dapatkan dan malamnya mereka melanjutkan berdiskusi di grup chat untuk membahas peralatan apa saja yang harus dibawa. Andre bertanya di grup, "Guys, dari kalian ada yang punya tenda dan kompor portable?" Putri menjawab, "Aku ada nih kompor kecil yang kayak gini bukan?" sambil memberikan foto kompor tersebut. Andre menjawab, "Ya Put, yang kayak gitu. Ada yang punya tenda?" Budi juga menjawab, "Ada nih tenda, cukup buat 4 orang, lebih bahkan." Andre pun menjawab, "Bagus kalau begitu." Di situ Sela berinisiatif, "Ya sudah guys, aku bawa bahan-bahan makanan saja." Dan Andre pun menjawab lagi, "Ya sudah kalau begitu aku bawa air minum aja deh." Mereka pun selesai berdiskusi tentang barang-barang yang akan dibawa. Keesokan harinya, mereka berkumpul lagi sepulang sekolah dan merencanakan waktu keberangkatannya. Mereka berencana berangkat Sabtu pukul 7 pagi, setelah itu mereka pulang dan beristirahat untuk besok. Keesokan harinya semuanya sudah bersiap. Mereka berangkat menggunakan 2 buah motor milik Budi dan Sela. Di perjalanan, mereka takjub dengan pemandangan Bukit Bintang yang sudah terlihat. Mereka pun sampai di kaki Gunung Bintang. Mereka memarkirkan motor dan bersiap-siap untuk mendaki. Di perjalanan menuju puncak, mereka sudah disuguhi dengan udara yang begitu segar dan pohon-pohon yang sangat indah. Setelah 45 menit berjalan, Sela meminta untuk beristirahat sejenak. "Ya sudah, kita diam dulu saja di sini selama 5 menit, jawab Andre. Setelah beristirahat 5 menit, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di saat melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan pendaki lain yang hendak turun. Mereka pun saling menyapa. Setelah berbincang-bincang dengan pendaki lain, selama 15 menit, mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai menuju puncak. Di puncak, mereka takjub dengan pemandangan dari atas gunung. Di saat terlihat pemandangan pedesaan di kaki Gunung Bintang. Mereka beristirahat sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dengan menyeduh secangkir kopi yang terasa nikmat karena sembari melihat pepohonan yang tertiup angin yang sejuk dan ditambah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi, secangkir kopi dari mereka berempat pun habis. Setelah itu, mereka membagi tugas untuk membuat tenda dan menyiapkan kompor. Di situ, Andre dan Putri menyiapkan tenda, sedangkan Budi dan Sela menyiapkan kompor. Setelah tenda dan kompor siap, azan pun berkumandang. Sontak mereka pun bersiap-siap wudhu dengan air yang dibawa. Karena pada saat itu Andre membawa cukup banyak air. Mereka pun sholat berjamaah di dalam tenda. Setelah sholat, mereka memasak makanan dengan bahan-bahan yang sudah dibawa Sela. Sela membawa berbagai sayuran, daging, dan mie instan. Mereka memasak sayur dan daging tersebut dan menyisakan mie untuk disantap nanti malam. Makan siang pun selesai. Mereka melanjutkan berbincang-bincang sembari melihat pemandangan yang sangat indah dan tidak membuat bosan untuk dipandang. Cerita berlanjut ke malam hari. Jam menuju sudah pukul 20.17 atau jam 8 malam lebih 17 menit. Mereka bersiap-siap untuk membuat mie instan. Mereka memasak air sambil melihat pemandangan dari atas Gunung Bintang di malam hari. Mie pun selesai dibuat dan mereka menyantapnya dengan santai sembari melihat pemandangan lampu-lampu yang indah dan terang dari rumah penduduk sekitar. Setelah mereka makan dan berdiam sejenak, mereka pun pergi tidur dengan dibatasi oleh tas antara laki-laki dan perempuan. Pagi pun tiba, mereka bangun pada pukul 8 pagi. Lalu mereka bersiap-siap untuk mengemas barang bawaan mereka karena hari itu mereka akan pulang. Setelah mereka mengemas dan mencuci muka, mereka pun berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Setelah berdoa, mereka berjalan untuk menuruni gunung. Tak terasa, mereka sudah sampai lagi di kaki gunung. Mereka pun berjalan menuju tempat motor mereka berada. Setelah memanaskan motor, mereka pun jalan pulang. Sesampainya di rumah, mereka beristirahat karena perjalanan yang cukup jauh. Keesokan harinya, mereka bercerita keseruannya pada teman yang lain. Mereka bersahabat sampai mereka lulus sekolah.